Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya untuk kelas 8. Sekarang kita masuk pelajaran seni budaya. Kita akan membahas tentang gerak dan unsur pendukung dari seni tari tradisional. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang unsur tari tradisional, kita akan membahas dulu tentang pengertian dari seni tari dan pengertian dari seni tari tradisional. Yang pertama, untuk pengertian seni tari adalah sebuah gerakan yang berirama yang ditampilkan di suatu tempat dan waktu tertentu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Sedangkan untuk yang kedua, pengertian seni tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat, sifatnya adalah turun-temurun dan menjadi budaya masyarakat setempat. Harus bisa membedakan ya antara pengertian dari seni tari dan seni tari tradisional. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan gerakan tari tradisional. Yang pertama ada gerak karya tari. Untuk gerak karya tari ini dibagi menjadi 3. Poin A adalah adanya keselarasan antara gerak dari anggota badan satu dengan anggota badan yang lainnya. Contohnya, antara kepala dan tangan. Untuk tari pendek berarti ketika tangan posisinya sudah siap, si kepala harus lenggak-lenggok. Nah, itu berarti keselarasan antara anggota badan satu dengan anggota badan yang lainnya. Yang kedua, adanya keselarasan gerak dengan irama. Irama di sini adalah musik. Berarti gerakan itu harus sesuai dengan tempo musik. Gak boleh ngasal. Yang ketiga, poin C-nya, adanya penghayatan, pengungkapan, dan ekspresi ragam gerak. Berarti ketika kita menarikan tari tradisional, kita harus tahu dulu nih tarian ini itu sedihkah atau senangkah. Nanti kita mengikuti fleksibel untuk ekspresi muka kita, gerakan kita. Kalau sedih ya sedih. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Berarti kalau bahagia harus bahagia mukanya, kalau sedih ya harus sedih juga mukanya. Selanjutnya, keunikan gerak tari tradisional yang kedua adalah penataan tata rias dan busana. Berarti harus menyesuaikan nih. Biasanya itu mempunyai keunikan masing-masing setiap daerah. Contohnya, kalau jaipong berarti harus ada mahkotanya, terus ada kainnya buat joget. Sedangkan berbeda lagi, khusus contohnya di Bali, tari kecak berarti nggak pakai baju, terus pakai samping atau kain kotak-kotak, dan banyak lagi keunikan lain. Itu biasanya tata rias dan busananya itu berbeda. Tata riasnya, make up-nya itu berbeda. Yang ketiga itu penggunaan alat untuk melakukan gerak tari. Biasanya ada tarian menggunakan alat. Contohnya tari kipas berarti menggunakan kipas. Tari piring berarti menggunakan tari piring. Tari mangkok berarti menggunakan tari mangkok. Dan begitu yang lainnya juga biasa mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Nah, untuk yang nomor 4, poin 4 adalah penguasaan ruang pentas. Berarti ruang pentas panggungnya nih, kita harus bisa menyesuaikan. Kita tidak boleh berdiam diri tengah ketika nari. Berarti kita harus ke kanan, kiri, depan, belakang. Kita harus menyesuaikan, harus bisa menguasai panggung. Yang kelima adalah penggunaan bentuk pola lantai. Maksudnya adalah ketika kita merubah dari gerakan 1 ke gerakan 2, itu penggunaan bentuk pola lantainya itu harus laras, harus indah. Jangan ada kesan berubahnya itu kaku gitu. Jadi harus laras itu, seperti air mengalir. Jadi orang-orang itu menikmati penampilannya. Nah, selanjutnya yaitu contoh keunikan gerak tari. Yang pertama ada tari topeng dari Yogyakarta. Keunikannya apa? Keunikannya adalah tarian ini ditarikan menggunakan topeng. Jadi sepanjang dia nari itu mukanya ditutup dengan topeng. Ini adalah salah satu ciri keunikan dari tari topeng dari Yogyakarta. Yang kedua, ada tari kecak dari Bali. Keunikannya apa? Keunikannya adalah tarian ini itu tidak menggunakan alat musik. Jadi jogetnya, tarinya itu diiringi dengan alunan mulut tuh. Cak, 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 cak. Nah, itu adalah salah satu keunikan dari tari kecak. Dapat dilihat juga di LKS halaman 36 sampai 37, di situ bisa dibaca tarian-tariannya dari mana, keunikannya apa, silakan dipelajari, dirangkum. Oke. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur pendukung tari tradisional. Jadi, unsur pendukung tari tradisional yang pertama ada gerak. Unsur pokok tari, ingat ya, unsur pokok tari. Kalau ada pertanyaan, unsur pokok tari itu apa sih? Jadi, unsur pokok tari adalah gerak. Gerak adalah unsur pokok tari. Ingat-ingat ya. Sedangkan untuk pengertian dari gerak tari merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis. Serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis.
Nilai estetis itu apa sih? Jadi, nilai estetis adalah nilai keindahan. Nantinya bisa dinikmati oleh setiap orang yang melihat tarian kita. Sekali lagi, pengertian gerak tari adalah merupakan serangkaian gerakan anggota tubuh yang memiliki nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai keindahan yang nantinya bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, selanjutnya gerak itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gerak imitatif, yang kedua ada gerak imajinatif, yang ketiga ada gerak maknawi, dan yang keempat ada gerak murni. Kita bahas satu-satu. Pengertian dari gerak imitatif. Gerak imitatif itu apa sih? Jadi gerak imitatif adalah gerakan tarian yang dihasilkan dari eksplorasi gerak tiruan dari alam. Eksplorasi gerak tiruan dari alam. Ingat ya, imitatif itu dari alam. Kalau imajinatif itu adalah gerak tiruan yang dihasilkan dari rekayasa manusia. Ingat ya, gerak yang dihasilkan dari rekayasa manusia. Yang ketiga itu ada gerak maknawi, makna. Jadi pengertian gerak maknawi adalah gerak tari yang mengandung arti atau maksud tertentu. Makna itu mengandung arti. Maknawi berarti gerakan yang mengandung arti tertentu. Yang keempat ada gerak murni, adalah gerakan yang mengandung arti tetapi masih mempunyai unsur keindahan. Pendukung tari tradisional yang kedua adalah iringan musik. Iringan musik di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada musik internal dan yang kedua adalah musik eksternal. Musik internal adalah musik atau iringan tarian yang ditimbulkan atau bersumber dari penarinya. Contohnya apa? Seperti tepuk tangan, terus bersiul. Tepuk tangan itu biasanya ada di tari tari saman. Lalu ada tari kecak, itu suaranya, instrumennya itu berasal dari suara cak 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 gitu. Jadi itu berasal dari internal. Sedangkan untuk iringan musik yang dari eksternal itu adalah iringan musik yang berasal dari luar. Contohnya berasal dari instrumen gamelan, orkestra dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya jaipong. Biasanya itu berarti iringan musiknya menggunakan gamelan dan lain sebagainya. Unsur tari yang ketiga adalah tema. Apa itu tema? Jadi tema adalah pokok pikiran, gagasan utama atau ide dasar. Nah, yang keempatnya adalah tata busana atau kostum. Fungsi busana adalah untuk mendukung tema. Ingat ya, tata busana itu untuk mendukung tema. Kalau temanya kerajaan berarti pakaian dan kostumnya itu harus tentang kerajaan. Peperangan berarti semuanya itu harus berkenaan tentang peperangan. Selanjutnya, pemakaian warna busana. Untuk warna busana biasanya itu dibagi menjadi 2, yaitu warna primer dan sekunder. Nah, di sini ada simbol-simbol atau arti dari warna yang biasanya digunakan. Ada warna merah, simbol keberanian, warna biru, kesetiaan, kuning, keceriaan, hitam, kebijaksanaan, dan putih itu kesucian, juga bersih. Nah, unsur-unsur yang kelima itu ada tata rias. Fungsi rias antara lain adalah untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan. Jadi untuk merubah tokohnya, anak-anak bisa berubah menjadi orang tua. Contohnya mendapatkan peran orang tua, maka harus di make up seperti orang tua. Jadi untuk merubah karakternya. Selanjutnya yang keenam itu ada tempat pentas. Tempat pentas juga penting. Kenapa? Karena ketika kita menari itu selalu memerlukan tempat atau ruangan. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan pertunjukan. Nah, yang ketujuh itu ada tata lampu atau pencahayaan. Di sini fungsi tata lampu itu selain untuk menerangi juga untuk mendukung suasana yang diperlukan. Contohnya gelap berarti nanti lampunya digelapin. Ketika siang hari berarti lampunya diterangin. Dan yang kedelapan itu properti. Properti juga perlu. Contohnya apa sih properti? Contoh properti yang biasanya digunakan ketika tari, contohnya tarian di Jawa, biasanya di belakang si penari itu biasa membawa keris. Nah, keris itu adalah properti. Biasanya properti-properti yang banyak digunakan di ragam tarian itu ada payung, tongkat, keris, pedang, tombak, piring, panah, dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk mendukung agar ketika menarikan perannya itu sesuai dengan apa yang jadi orang-orang itu
ketika melihat itu pesan yang kita sampaikan itu nyampe ke kita. Ketika kita menarikan peperangan, maka orang-orang itu melihat kita seolah-olah kita itu berperan sebagai orang yang sedang berperan. Didukung oleh apa? Didukung oleh properti yang kita gunakan, tata rias, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu materi yang sedikit bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Lalu tugasnya, untuk tugas pertemuan sekarang adalah silahkan dirangkum apa yang Bapak jelaskan dari awal sampai akhir. Pertama, dirangkum di buku tulis. Yang kedua, silakan bikin rangkumannya juga di kolom komentar. Nantinya absensi Bapak hitung bagi kalian yang komentar atau mengetik rangkuman di kolom komentar. Ingat ya, itu akan dijadikan untuk Bapak menginput absensi kalian. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum. Satu lagi, Bapak lupa, jangan lupa sebutkan di kolom komentar nama dan kelas kalian dengan format nama lengkap underscore kelas. Oke, nama lengkap underscore kelas. Sampai jumpa.